Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang hubungan antar sudut. Dan materi yang akan kita bahas di sini adalah sudut yang saling berpelurus, sudut yang saling berpenyiku, dan sudut yang saling bertolak belakang. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu sudut yang saling berpelurus. Nah, sudut yang berpelurus itu adalah sudut-sudut yang membentuk sudut lurus nih anak-anak. Jadi, jika dijumlahkan maka besar sudutnya menjadi 180 derajat. Di sini kalian perhatikan gambar. Ada dua sudut yang terbentuk. Ada sudut A, O, C yang besarnya X derajat. Ada sudut B, O, C yang besarnya Y derajat. Dan jika kedua sudut ini X derajat dijumlahkan dengan Y derajat, maka besarnya adalah 180 derajat. Sekarang perhatikan contoh berikut agar kalian bisa lebih paham dengan yang namanya sudut berpelurus. Nah, perhatikan gambar. Di sini ada sudut AOB yang besarnya 60 derajat dan ada sudut BOC. Sekarang yang disuruh menentukan adalah besar sudut BOC. Nah, karena kedua sudut ini saling berpelurus, maka besar sudut BOC ditambah dengan besar sudut AOB adalah 180 derajat. Besar sudut BOC yang ditanyakan, besar sudut AOB-nya adalah 60 derajat sama dengan 180. Maka untuk menghitung besar sudut BOC adalah 180 kita kurang dengan 60 derajat. Maka hasilnya adalah 120 derajat. Jadi besar sudut BOC adalah 120 derajat. Baik, sekarang Ibu lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, sekarang perhatikan di sini ada dua sudut yang terbentuk, ada sudut PRS dan ada sudut SRQ, di mana kedua sudut ini adalah sudut yang saling berpelurus. Nah, yang pertama, hitunglah nilai X, kemudian yang B besar sudut PRS, kemudian yang C besar sudut SRQ. Kita jawab dulu untuk yang A, yaitu mencari nilai X-nya. Karena kedua sudut ini saling berpelurus, maka kedua sudut ini jika dijumlahkan besarnya 180 derajat. Sudut PRS jika dijumlahkan dengan sudut SRQ, maka hasilnya adalah 180 derajat karena dia berpelurus ya anak-anak. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja nih angkanya. Sudut PRS 3x derajat. Nah, di sini dalam penghitungan Ibu tidak memasukkan derajatnya biar lebih mudah. PRS tadi adalah 3x, kemudian SRQ berarti yang ini 5x tambah 20 hasilnya sama dengan 180. Kemudian 3x tambah 5x hasilnya adalah 8x. Kemudian tambah 20 sama dengan 180. Ingat ini aljabar ya. Nah, kemudian untuk mencari 8x nya sama dengan 180, kita kurangi dengan 20. 8x sama dengan 180 kurang 20 hasilnya 160. Maka X-nya itu sama dengan 160 per 8. Nah, angka yang mengikuti X-nya atau koefisien X. 160 dibagi 8, hasilnya adalah 20. Jadi nilai X-nya adalah 20. Sekarang kita menentukan yang B, besar sudut PRS. Besar sudut PRS. Besar sudut PRS pada gambar adalah 3x. Maka sudut PRS sama dengan 3
X-nya tadi kita sudah dapat yaitu 20, maka X-nya kita ganti dengan 20. Sudut PRS sama dengan 3 kali 20. Hasilnya adalah 60. Jadi besar sudut PRS adalah 60 derajat. Baik, sekarang Ibu lanjutkan untuk menjawab soal yang C, yaitu besar sudut SRQ. Besar sudut SRQ pada gambar adalah 5X tambah 20. 5X tambah 20. Nah, X-nya tadi kan kita sudah peroleh 20 ya. Berarti X-nya kita ganti 5. X-nya kita ganti 20 tambah 20. 5 kali 20 hasilnya adalah 100. Kemudian 20-nya kita turunkan. 100 tambah 20 hasilnya adalah 120. Jadi besar sudut SRQ adalah 120 derajat. Sekarang Ibu lanjutkan ke sub materi berikutnya, yaitu sudut yang berpenyiku. Nah, sudut berpenyiku adalah sudut-sudut yang membentuk sudut siku-siku nih anak-anak. Jadi jika sudut-sudut itu dijumlahkan, besarnya menjadi 90 derajat. Pada gambar di sini kalian bisa melihat dua sudut yang terbentuk, yaitu sudut AOC dan sudut BOC, di mana kedua sudut ini saling berpenyiku. Sudut AOC besarnya X derajat, sudut BOC besarnya Y derajat. Karena dua sudut ini saling berpenyiku, maka X derajat jika dijumlahkan dengan Y derajat, maka hasilnya adalah 90 derajat. Agar kalian lebih paham dengan sudut yang saling berpenyiku, silahkan perhatikan contoh. Nah, di sini ada dua sudut yang saling berpenyiku, yaitu sudut AOB dan sudut BOC. Dimana diketahui sudut AOB besarnya 55 derajat, kemudian yang ditanyakan adalah besar sudut BOC. Nah, karena sudutnya saling berpenyiku, maka besar sudut BOC dijumlahkan dengan sudut AOB, maka hasilnya adalah 90 derajat. Nah, sudut BOC-nya kita turunkan. Sudut AOB-nya tadi 55 derajat sama dengan 90 derajat. Sudut BOC sama dengan 90 derajat kurang 55 derajat. Sudut BOC sama dengan 35 derajat. Jadi besar sudut BOC adalah 35 derajat. Oke, baik anak-anak, sekarang Ibu lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar. Di sini ada 3 sudut yang terbentuk, yaitu sudut ABE yang besarnya X derajat, kemudian ada sudut DBE yang besarnya X tambah 30 derajat, dan ada sudut CBD yang besarnya 2X derajat, di mana ketiga sudut ini saling berpenyiku. Soalnya tentukan nilai X, kemudian yang B tentukan besar sudut DBE. Oke, sekarang kita bahas untuk yang A dulu, menentukan nilai X-nya. Ingat, karena ketiga sudut tadi saling berpenyiku, maka jika ketiga sudut itu dijumlahkan, maka hasilnya itu sama dengan 90 derajat. Besar sudut CBD tadi adalah 2X. Ingat, dalam penghitungan di sini derajatnya tidak Ibu masukkan ya. Kemudian besar sudut DBE X tambah 30. Kemudian besar sudut ABE adalah X sama dengan 90 derajat. 2X tambah X hasilnya menjadi 3X. Kemudian kita tambahkan lagi dengan X yang di sini sehingga menjadi 4X. Kemudian
30-nya kita turunkan sama dengan 90. Ibu ulang ya. 2x tambah x itu berarti 3x. 3x kita tambah lagi dengan x, maka hasilnya adalah 4x. Nah, kemudian 30-nya kita turunkan, 90-nya juga. 4x sama dengan 90 kurang 30. 4x sama dengan 90 kurang 30, hasilnya adalah 60. Nah, maka x sama dengan 60 per 4. 4 ini koefisien dari x-nya atau angka yang mengikuti x. Hasilnya menjadi 60 bagi 4 adalah 15. Jadi nilai x-nya adalah 15. Sekarang kita jawab yang B. Menentukan besar sudut DBE. Besar sudut DBE adalah x tambah 30. Nah, x-nya kita ganti dengan 15. Karena kan yang tadi kita peroleh x-nya 15 ya. 15 tambah 30 hasilnya adalah 45. Jadi besar sudut DBE adalah 45 derajat. Baik anak-anak, sekarang Ibu lanjutkan ke submateri kita yang terakhir, yaitu sudut yang bertolak belakang. Nah, sudut yang saling bertolak belakang adalah sudut yang saling berlawanan arah, di mana sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Di sini pada gambar kalian bisa melihat ada 4 sudut yang terbentuk. Ada sudut 1, sudut 2, sudut 3, dan sudut 4. Yang namanya sudut yang saling bertolak belakang, perhatikan ya. Sudut 1 di sini bertolak belakang dengan sudut 3. Sehingga besar sudut 1 itu sama dengan besar sudut 3. Sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4. Sehingga besar sudut 2 ini sama dengan besar sudut 4. Agar kalian lebih paham dengan sudut yang bertolak belakang, sekarang perhatikan contoh. Oke, di sini ada gambar 4 sudut yang terbentuk, ada 60 derajat, A derajat, B derajat, dan C derajat. Tentukan nilai A derajat, B derajat, dan C derajat. Yang pertama kita menentukan sudut A-nya dulu. Perhatikan A dengan 60 di sini. Nah, A dan 60 di sini adalah sudut yang saling berpelurus. Karena sudut berpelurus, maka jika dua sudut ini dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Nah, A tambah 60 sama dengan 180. Maka A sama dengan 180 kurang 60. Hasilnya adalah 120 derajat. Kemudian kita mencari yang B-nya. B dengan 60, perhatikan B dan 60 derajat di sini adalah sudut yang saling bertolak belakang. Karena bertolak belakang, maka besar sudutnya sama. Di sini keterangannya 60 itu sama besar dengan B. Berarti B itu sama dengan 60 derajat. Kemudian untuk menentukan yang C derajat. Nah, C derajat itu bertolak belakang dengan yang A derajat. Ingat, kalau bertolak belakang berarti besarnya sama. Maka A itu sama besar dengan C, atau C itu sama besar dengan A. Karena A-nya tadi 120 derajat, maka C juga 120 derajat. Jadi nilai A-nya 120 derajat, B-nya 60 derajat, dan C-nya 120 derajat. Sekarang perhatikan contoh lagi nih anak-anak. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Sekarang kita mencari nilai X-nya dulu. Perhatikan gambar yang di sebelah sini. 2X
bertolak belakang dengan 120 derajat. Karena dia bertolak belakang, maka besarnya sama ya. Maka 2x itu sama dengan 120. Nah, untuk mencari x-nya berarti sama dengan 120 per 2. Koefisien dari x-nya atau angka yang mengikuti x. 120 bagi 2 hasilnya adalah 60. Jadi x-nya sama dengan 60. Sekarang kita cari yang y-nya. 3y bertolak belakang dengan 52 derajat. Karena dia bertolak belakang, maka besarnya sama. Berarti 3y itu sama dengan 52. Y sama dengan 52 per 3. Hasilnya sama dengan 14. Maka y sama dengan 14. Nah, sekarang kita mencari nilai z-nya. 5z tambah 3 bertolak belakang dengan 68. Jadi besarnya sama. 5x tambah 3 itu sama dengan 68. 5z sama dengan 68 kurang 3. 5z sama dengan 68 kurang 3 hasilnya 65. Maka z sama dengan 65 per 5. Z sama dengan 13. 65 bagi 5 hasilnya adalah 13. Jadi nilai x-nya adalah 60, nilai y-nya adalah 14, nilai z-nya adalah 13.